Bismillahirrahmanirrahim. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin. Janganlah engkau meminta kepadanya agar mengeluarkanmu dari suatu keadaan atau halah. Liyasta'milaka fima siwaha. Untuk kemudian mempergunakanmu dalam hal yang lain. Falau arodaka, sebab seandainya dia menghendakimu untuk suatu pengabdian tertentu, lasta'malaka min ghairi ikhraj, maka dia akan mempergunakanmu tanpa mengeluarkanmu dari keadaan yang sekarang. Hikmah ini perlu hati-hati kita bacanya, karena maknanya terkait dengan takdir. Dan secara esensial, hikmah ini mengajarkan adab atau etika spiritual dalam menyikapi ketetapan Allah atas kondisi kehidupan kita, baik dalam urusan dunia maupun ibadah. Yang intinya, pertama, jangan terburu-buru meminta perubahan eksternal, misalnya pindah pekerjaan, status sosial, atau situasi tertentu, dengan anggapan bahwa hanya dalam kondisi lain kita bisa lebih bermanfaat atau lebih dekat kepada Allah. Yang kedua, hikmah ini menerangkan bahwa Allah Maha Kuasa untuk memanfaatkan hambanya dalam kondisi apapun. Jika Allah menghendaki kita untuk suatu amal yang mulia, Dia dapat menjadikan kita sebagai wasilah kebaikan tanpa harus mengubah situasi eksternal kita terlebih dulu. Dan yang ketiga, hikmah ini berpesan agar kita harus introspeksi diri, bukan mengubah keadaan. Sebab seringkali yang perlu berubah itu bukan kondisi eksternal kita, tapi niat, keikhlasan, dan perspektif spiritual kita dalam menjalani kondisi kita. Dalam pekerjaan sehari-hari sekalipun, kita bisa menjadi alat Allah untuk kebaikan jika hati kita lurus. Qultu, Ibnu Ajibah berkata, min adabil arif, di antara etika spiritual seorang arif, yaitu orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-iktifa'u bi ilmillahi wal istighna'u bihi amma siwahu, adalah mencukupkan diri dengan pengetahuan Allah dan dengan dirinya dari segala sesuatu selainnya. Istighfar sama istighna sama aja ya artinya. Fa idza aqamahu Allah Ta'ala fi halatin minal ahwal, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkannya pada suatu kondisi, fala yastahkiruha wa yatlubul khuruja minha ila halatin ukhra, maka jangan sekali-kali memandang remeh kondisi itu, tidak boleh menyepelekan situasi itu lalu meminta keluar darinya kepada kondisi yang lain. Falau aradal haqqu ta'ala ayyukhrijahu min tilkal halah wa yasta'milahu fima hawaha lasta'malahu min ghairi ayyatluba minhu au yukhrijahu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengeluarkannya dari kondisi itu dan menggunakannya dalam kondisi seperti yang diinginkan oleh hawa nafsu atau ego orang itu, maka Allah akan menggunakannya tanpa orang itu meminta dan tanpa Allah mengeluarkannya dari kondisi tersebut. Bal yamkusu ala ma aqamahu fihil haqqu ta'ala. Tapi orang itu bisa tetap diam pada kondisi yang ditetapkan oleh Allah, hatta yakuna huwallazi yatawalla ikhrajahu, sampai Allah lah yang akan mengurus pengeluaran dirinya dari kondisi tersebut, kama tawalla idkhalahu, sebagaimana Allah juga yang memasukkannya ke sana. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq. Katakanlah,
Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam tempat masuk yang baik dan keluarkanlah aku ke tempat keluar yang baik. Nah, di sini nanti ada contoh-contoh yang kita harus hati-hati memahaminya. Fal mudkhalu sidku, tempat masuk yang baik, huwa antadkhula fihi billah, adalah engkau masuk ke dalamnya bersama Allah. Wal mukhrajus sidku, dan tempat keluar yang baik, huwa antakhruja minhu billah, adalah engkau keluar dari suatu kondisi bersama Allah juga. Wa hadza huwal fahmu anillah, inilah pemahaman tentang Allah. Wa huwa min alaqati tahaqquqil ma'rifati billah, itu adalah indikator dari sudah matangnya pengetahuan tentang Allah. Fal arifu billah idza kana a'zab la yatamanna tazwij. Seorang arif jika kebetulan dia sedang jomblo, maka dia tidak mengidam-idamkan untuk menikah. Nanti bagaimana kita pahami ini? Wa idza kana mutazawwijan la yatamannal firaq. Jika dia dalam keadaan berkeluarga, maka tidak boleh mendambakan perceraian. Wa idza kana faqiron la yatamannal ghina. Jika dia miskin, jangan mengharapkan kekayaan. Ini bisa dimengerti. Wa idza kana ghaniyan la yatamannal faqra. Jika dia kaya, jangan mengidam-idamkan kefakiran. Siapa yang begitu gitu kan, sulit memahaminya. Mungkin ada orang yang sedang kaya kemudian mengidam-idamkan kefakiran karena pengen ibadah dengan sabar gitu ya. Melakukan peribadatan dengan kesabaran. Dia pikir kalau dia miskin dia bisa lebih bersabar. Kalau kaya mah susah. Mungkin begitu maksudnya. Wa idza kana shahihan la yatamannal marad. Jika dia sedang sehat jangan mengharapkan sakit. Ya memang seperti itu. Wa idza kana maridun la yatamanna shihah. Jika dia sedang sakit, jangan mengharapkan sehat. Bagaimana maksudnya? Kan kita disuruh doa, ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Wahai yang mengubah keadaan, ubahlah keadaan kami kepada sebaik-baik keadaan. Sehat jelas lebih baik daripada sakit. Tapi di sini dibilang oleh Ibnu Ajibah sebagai salah satu contohnya adalah jika dia sakit, maka jangan mengharapkan sehat. Wa idza kana azizan la yatamanna zil. Jika dia sedang berkuasa, maka jangan mengharapkan kehinaan. Iyalah, semua orang seperti itu. Wa idza kana zalilan la yatamannal izza. Jika dia sedang terhina, maka janganlah mengharapkan kemuliaan. Jika sekarang followernya sedikit, misalnya jangan mengharapkan follower banyak. Masa begitu? Wa idza kana makbudon la yatamannal basto. Jika dia sedang makbud itu bisa diterjemahkan murung. Jangan mengharapkan kecerahan, keceriaan. Wa idza kana mabsuton la yatamannal qabdo. Jika dia sedang cerah, sedang ceria, maka jangan mengharapkan kemurungan. Wa idza kana qawiyan la yatamanna dha'fa. Jika sedang kuat, jangan mengharapkan kelemahan. Wa idza kana dha'ifan la yatamannal quwwah. Jika dia sedang lemah, jangan mengharapkan kekuatan. Wa idza kana muqiman la yatamanna safar. Jika sedang diam di rumah, jangan mengharapkan traveling, healing. Wa idza kana musafiron la yatamannal iqamah. Jika sedang healing, sedang wisata, maka jangan menginginkan tinggal di rumah, nikmati. Wa hakaza bakil ahwal. Begitulah dalam semua keadaan. Yanzuru ma yaf'alullahu bihi. Dia harus memperhatikan apa yang dilakukan oleh Allah terhadap dirinya. Wala yanzuru ma yaf'alu binafsihi. Dan jangan memperhatikan apa yang ia kerjakan terhadap dirinya sendiri. Litahakkuki zawalihi. Karena yang terakhir ini pasti akan hilang. Bal yakunu kal mayyit. Dia harus seperti mayit. Baina yadayil gosil.
yang sedang berada di tangan orang yang memandikannya. Diem aja. Au kal kolami, atau seperti pena bainal asobi'i, di antara pena penulis. Nah, saudara-saudara, Pak Ubed, Pak Dr. Jainul nanti bisa berbagi bagaimana kita memahami contoh-contoh dari Ibnu Ajibah tersebut. Tadi saya sudah singgung bahwa kita diajari doa, ya muhawwilal ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Apakah bertentangan dengan hikmah yang ke-19 ini? Jangan mengharapkan keluar dari suatu kondisi karena kita pikir ada kondisi yang lain yang di sana kita bisa beribadah kepada Allah dengan lebih baik. Nampaknya hikmah ke-19 dan doa tersebut itu tidak bertentangan, tapi saling melengkapi. Yang pertama, pada fokus apa yang kita minta, hikmah yang ke-19 ini menyuruh kita untuk jangan meminta keluar dari suatu kondisi hanya karena merasa tidak nyaman, atau tadi karena anggapan bahwa di luar sana ada kondisi yang lebih baik untuk beribadah. Sementara doa ya muhawwilal ahwal itu menyuruh kita untuk meminta perubahan menuju kebaikan hakiki, yaitu ahsanil hal, bukan sekedar keluar dari ketidaknyamanan. Jadi hikmah ini tuh berkaitan dengan kondisi yang negatifnya. Kita nggak boleh berada pada kondisi yang negatif itu. Sementara doa ya muhawwilal ahwal itu fokus pada kondisi positifnya, dan kita diperintahkan untuk mengambil kondisi positif tersebut. Misalnya dalam aspek sikap hati, kita nggak boleh berada dalam kondisi yang negatif. Artinya kita harus ridho pada ketetapan Allah saat ini, sambil menyadari bahwa Allah bisa memakai kita dalam kondisi apapun. Aspek negatif yang dilarangnya adalah kita menggerutu dengan kondisi yang kita sedang jalani. Sementara doa ya muhawwilal ahwal menyuruh kita mengambil yang positif, yaitu bertawasul atau berdoa kepada Allah yang maha mengubah, dengan keyakinan bahwa hanya Allah saja yang menjadi faktor atau sumber perubahan yang sejati. Kemudian dalam aspek bahaya yang dihindari, kalau hikmah yang ke-19 ini menyuruh kita menghindar dari istiqolah, resign, mundur dari suatu pekerjaan, tanggung jawab, karena ego atau karena nggak sabar. Sementara doa ya muhawwilal ahwal itu menyuruh kita ya silakan baca doa itu dengan sikap tidak memaksakan Allah untuk mengikuti keinginan dan ego kita, memasrahkan sepenuhnya ahsanul hal yang Allah kehendaki itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan membacanya. Kama qala sahibul ainiyati radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis kitab Al-Ainiyah, yaitu Abdul Karim Al-Jili, dalam bentuk puisi. Nanti kalau Pak Ubed mau bisa saya kirimkan ini PDF-nya. Aroni kal alati wa huwa muharriki, kulihat diriku seperti alat, seperti perkakas, dan Allah lah penggerak aku. Ana kolamun, aku adalah pena. Wal iktidaru asobiung, dan kodarnya Allah adalah pena-pena yang menggerakkan, adalah jari jemari yang menggerakkan diriku yang seperti pena tadi. Aroni kal alati wa huwa muharriki, aku melihat diriku seperti alat-alat dan Allah lah penggerakku. Ana kolamun wal iktidaru asobi'u, aku adalah pena dan kadarnya Allah adalah jari jemari. Qala ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki dan memilih. Makana lahumul khiyarah. Mereka tidak memiliki pilihan apa-apa. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah." Kalian tidak punya kehendak apapun kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Wa auhallahu ta'ala ila Dawud alaihi salam faqol. Allah mewahyukan kepada Nabi Daud dengan berfirman, "Ya Daud, turidu wa urid, wala yakunu illa ma urid." Wahai Daud, engkau punya kehendak, aku juga punya kehendak, tapi tidak akan terjadi kecuali apa yang aku kehendaki. Fa in salamta li ma urid, ataituka bima turid. Jika engkau serahkan kepadaku apa yang aku inginkan, maka aku akan berikan kepadamu apa yang engkau inginkan. Wa illam taslam lima urid ut'ibuka fi ma turid wala yakunu illa ma urid. Jika engkau tidak menyerahkan kepadaku apa yang aku kehendaki, maka aku akan buat engkau lelah oleh kehendak dirimu, tapi tidak akan bisa terjadi kecuali apa yang aku kehendaki. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah. Rasul bersabda kepada Abu Hurairah, "Jaffal qalamu bima anta lakin." Pena sudah kering menulis segala sesuatu yang akan engkau jumpai. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain, "Jaffatil aqlam wa tuwiyatis suhuf." Pena takdir sudah kering dan lembaran-lembarannya sudah ditutup. Nanti saya ingin mengaitkan hal ini sedikit dengan kebiasaan Gen Z yang suka istilahnya pindah-pindah kerja karena merasa kurang dihargai, kurang diapresiasi itu, atau mendapatkan honor yang tidak sesuai dengan harapannya. Suka membanding-bandingkan dirinya juga dengan orang lain, atau kalau dalam bahasa umumnya itu disebut melihat rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Tapi saya baca dulu karena masih ada 2 paragraf lagi ini. Wa qala Saikhu Suyukhina Sayyidi Ahmad Al-Yamani radhiyallahu anhu hina sa'alahu ashabuhu an haqiqatil wilayah. Syekh dari Syekh kami yaitu Sayyid Ahmad Al-Yamani radhiyallahu an, ketika ditanya oleh teman-temannya tentang wali yang sejati, dia berkata, "Haqiqatul wilayati," kewalian yang sejati, "annahu idza kana sahibuha jalisan fi zilli la tashlahi nafsuhu al-julusa fi syamsi." Jika pemilik kewalian yang sejati itu, jika seorang wali yang sejati sedang duduk di matahari, maksudnya kepanasan oleh cahaya matahari, nggak kebagian tempat yang adem, maka dia egonya atau nafsunya tidak menginginkan untuk duduk di tempat yang adem. Wa idza kana jalisan fi syamsi, terbalik ya. Saya ulang lagi, haqiqatul wilayati annahu idza kana sahibuha jalisan fi zilli la tashtahi nafsuhu al-julusa fi syamsi. Jika dia sedang duduk di tempat yang adem, dia tidak mengharapkan duduk di tempat yang panas. Wa idza kana jalisan fi syamsi la tashtahi nafsuhu al-julusa fi zil. Jika dia sedang duduk di tempat yang panas, maka nafsunya tidak mengharapkan duduk di tempat yang adem. Wa hadza kulluhu mal ikhtiyari dunal amrid doruri. Semua ini dalam kondisi dapat memilih, bukan dalam kondisi terpaksa. Wa qad taqaddama qaulu Saikhi Suyukhina Sayyidi Ali radhiyallahu an. Saya juga sudah mengutip perkataan dari guru-gurunya kami yaitu Sayyidi Ali, min ausofil waliyil kamil, salah satu ciri wali yang sempurna, alla yakuna muhtajan illa alal halil ladzi yuqimuhu maulahu fihi fil waqti.
Dia tidak membutuhkan apapun kecuali pada kondisi yang ditetapkan oleh tuannya pada setiap waktu. Disuruh apapun, disuruh jadi konten kreator yang juga tadi followernya sedikit, pas posting ternyata nggak semuanya suka. Kalau diperiksa di belakang itu misalnya nggak 100% suka. Ada orang yang ngirimin jempol terbalik juga ke konten saya itu. Ya, ini mungkin nanti ada rahasianya gitu ya. Harus bersabar, mungkin harus ikhlas dalam membuat konten, enggak dengan validasi viral atau ya monetisasi. Selanjutnya, kultu Ibnu Ajibah berkata, ada satu baris lagi yang di atas, yakni malahu muradun illa ma yabrozu min unsuril kudroh la tashtahi nafsuhu goyrohu. Maksudnya, orang itu tidak memiliki obsesi, tujuan, kecuali apa yang ditampilkan oleh unsur kudroh atau takdir Allah. Dia atau jiwanya, nafsunya tidak menginginkan yang lain. Kultu, paragraf yang terakhir, Ibnu Ajibah berkata, fa idza tajalla fil arifi syai'un min hazihil umur, jika seorang arif melihat pada dirinya muncul hal-hal seperti ini, anil intiqala min halin ila halin, maksudku ada perubahan pada dirinya dari satu kondisi ke kondisi yang lain, fal yata'anna, maka hendaklah dia tidak tergesa-gesa, hendaklah dia cermat, wal yasbir, dan bersabar, hatta yafhama annahu minallah, sampai dia faham bahwa perubahan itu berasal dari Allah. Bi isyaratin zahiratin au batinatin au hatifin hissi au maknawi, baik melalui isyarat yang zahir atau tersembunyi, atau melalui calling hatif gitu ya, ada sinyal, baik yang indrawi maupun yang maknawi. Wal yunsit ilal hawatif, dengarkanlah calling dari Allah itu. Fa innallaha ta'ala yukhatibuhu bima yaf'al, karena Allah sedang memberitahukan kepada dirinya apa yang sedang Allah lakukan padanya. Wa hadza amrun mujarrabun sahihun indal arifin, ini adalah perkara yang sudah dialami dan sahih pada diri para arif. Hatta innahum la yatasarrafuna illa biiznin minallahi wa rasuli, sehingga mereka bahkan tidak berbuat apapun kecuali berdasarkan izin dari Allah dan Rasulnya. Izla farqa inda ahlil jam'i, sebab tidak ada farq pada orang-orang yang sudah masuk kondisi jama'. Kemarin sudah kita diskusikan ini, kondisi farku wal jam'u. Ja'alanallahu minhum amin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk kelompok mereka. Wa hadza kulluhu idza kana al-halul ladzi huwa fihi muwafiqun lisyari'ah. Tentu saja semua ini jika kondisinya yang sedang dia alami itu sesuai dengan syariat. Wa illa, jika tidak, falyat lubil khuruja minhu bima yumkin. Tentu saja dia harus meminta keluar darinya sebisa-bisanya. Minta izin sebentar lagi Pak Ubed, saya tadi mengatakan bahwa ada fenomena bahwa Gen Z atau kaum milenial itu punya kebiasaan namanya job hopping, cenderung lebih cepat berganti pekerjaan dibanding generasi sebelumnya. Di podcast saya di Lebjar minggu kemarin saya ditanya masalah ini juga. Saya bilang memang kalau orang tua melihatnya itu agak kurang paham ya, sebab orang tua mengalami dulu dapat pekerjaan gajinya sedikit sehingga makan harus sangat hemat, itu terus dijalani. Saat misalnya menasihati generasi muda, maka maksudnya supaya punya mental yang kuat. Tapi pada saat Gen Z dan Gen milenial itu juga punya fenomena seperti ini, kita nggak bisa langsung menyalahkan, tapi harus memahami bahwa
kepekaan mereka terhadap ketidakadilan misalnya, atau terhadap apresiasi yang seharusnya terhadap kompetensi mereka itu sangat tinggi. Nah, bagaimana misalnya hikmah yang ke-19 ini bisa melihat fenomena tersebut? Fenomena ini mengandung dua sisi yang harus satu direfleksikan dan yang kedua dianggap sebagai sah oleh Islam. Yang perlu direfleksikan adalah bahwa kepuasan spiritual itu tidak selalu bergantung dengan perubahan eksternal. Seringkali yang perlu berubah bukan pekerjaannya, tapi cara kita memaknai pekerjaan itu sebagai pekerjaan yang halal, sebagai wasilah menafkahi keluarga yang baru dibina, atau kalau masih belum menikah juga yang membantu perekonomian orang tua. Kemudian yang kedua, juga sikap hati dalam menjalani suatu pekerjaan harus ikhlas, walaupun pekerjaan dengan kompetensi yang excellent gitu tidak diapresiasi oleh lingkungan. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah bisa menjadikan kita alat kebaikan bahkan dalam pekerjaan yang tampaknya biasa. Ya, itu perlu direnungi oleh para Gen Z dan milenial. Kemudian yang sah dilakukan untuk berpindah pekerjaan itu bukan sesuatu yang dilarang jika dilakukan dengan pertimbangan yang matang, tidak impulsif gitu, bukan karena emosi. Kemudian bertujuan kepada maslahat yang lebih besar karena ada pekerjaan yang lebih halal atau lebih memberi waktu untuk keluarga dan ibadah, serta tidak meninggalkan tanggung jawab yang belum selesai. Jadi itu intinya, jangan minta kepada Allah untuk mengeluarkan dirimu dari situasi yang sekarang supaya bisa berguna di tempat yang lain yang kamu pikirkan seperti itu. Kalau Allah mau pakai kamu, maka Dia bisa bikin kamu menjadi berkah walaupun berada di kantor yang sama, di tempat kerja yang sama, di posisi yang sama, bahkan di hari-hari yang tampaknya membosankan. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyastamilaka fima siwaha. Nah, kata liyastamilaka fima siwaha ini menjadi sangat penting untuk memahami hikmah ini. Jangan engkau meminta kepada Allah agar mengeluarkanmu dari suatu keadaan untuk kemudian Allah bisa mempergunakanmu dalam kondisi yang lain. Saya memahaminya dilarang mengharapkannya itu sebenarnya karena kita membanding-bandingkan kondisi kita dengan kondisi orang lain. Tadi sudah saya singgung ada comparison culture ya, kebiasaan membanding-bandingkan diri dengan orang lain atau sindrom rumput hijau tetangga itu. Maksudnya pada waktu dia jomblo, dia menganggap, wah kalau saya menikah, saya bisa lebih beribadah kepada Allah nih. Saya jadi punya tanggung jawab menafkahi, saya ada yang ngebangunin pada waktu sholat dan sebagainya. Untuk ibadah, untuk menafkahi, nggak perlu nunggu menikah. Waktu masih jomblo juga kamu kerja, kamu bisa punya penghasilan, kasih ke orang tua, atau sumbang ke mana, silahkan gitu. Tujuanmu tadi itu bisa kamu raih pada kondisimu yang saat ini. Jadi kita nggak boleh ngebandingkan kondisi real diri kita sendiri yang behind the skin-nya itu kita tahu dengan kondisi orang lain yang kita lihat di media sosial itu sudah dikurasi gitu ya, sudah diedit, sudah pakai filter-filter sebelum diposting, jadi pasti lebih bagus. Padahal kalau kita bandinginnya sama-sama di balik layar antara diri kita dengan diri mereka, mereka juga punya banyak masalah. Jadi kita nggak boleh mengharapkan pada saat misalnya tadi Pak Ubed berikan contoh, ya seperti yang ada di teks yang kita baca juga, pada saat jomblo jangan mengharapkan menikah. Maksudnya jangan berusaha untuk mencari jodoh. Ya secara zohir itu harus dilakukan.
Tapi nggak boleh punya mindset bahwa ibadah kita akan menjadi lebih baik ketika saya jomblo nanti kalau saya sudah menikah. Atau kalau misalnya kerja kantoran membosankan, mesti absen, mau jadi konten kreator sajalah, dakwah saya bisa lebih luas dan sebagainya. Nggak boleh juga punya harapan seperti itu, karena kan apa tujuannya tadi mau jadi konten kreator? Supaya bisa dakwah. Lah, saat jadi kerja kantoran yang membosankan itu juga kamu bisa berdakwah, bisa beribadah. Senyum sama rekan yang sedang stres itu ibadah. Kemudian jujur dalam membuat laporan itu bahkan bisa disebut sebagai jihad dalam melawan korupsi gitu. Jadi halaman tetangga lebih hijau itu kan kalau dalam perspektif tasawuf sama dengan hasad ya terhadap nikmat orang lain. Bukan karena kita iri, tapi karena kita salah paham. Kita memahami bahwa hijaunya halaman tetangga itu adalah bukti bahwa di sana Allah lebih mudah ditemukan. Apa misalnya? Ya tadi kata Pak Dr. Jainul, kalau kita jadi petani, menganggap bahwa jadi pedagang misalnya itu lebih hijau. Lebih dekat kepada Allah. Nggak boleh punya persangkaan seperti itu. Bahkan kalaupun misalnya ya memang di sana hijau dan di kita gersang, maka di tempat gersang pun Allah itu hadir. Gitu. Allah tidak mendatangi hamba-hambanya yang halamannya hijau, tapi datang ke mana saja yang hamba yang punya hati yang ikhlas. Jadi yang penting di sini mungkin niat, kita membersihkan niat lagi. Niat yang nggak boleh itu kalau ada dorongan dari ego. Ya Allah, ubah keadaanku biar aku kayak dia. Biar aku kayak Ustadz Abdul Somad, biar aku kayak Fahrudin Faiz, misalnya, supaya aku dihargai, supaya aku dikagumi. Itu nggak boleh. Tapi kalau punya niat yang selaras dengan hikmah ke-19 ini, ya Allah ubah keadaanku, ubah channelku misalnya, supaya lebih viral, supaya misalnya dengan itu bisa mendekatkan aku kepadamu. Tapi misalnya ya jika nggak berubah, ya nggak masalah juga. Yang penting mindset saya itu tetap bisa melihat keindahan Allah dan amanahnya dalam kondisi saya yang sekarang ini. Kita harus bersyukur dengan apapun kondisi kita saat ini, ya misalnya sehat. Atau spiritual experience, pengalaman batinnya itu atau kasyafnya misalnya masih tertutup, nggak punya pengalaman apa-apa, semuanya syukuri gitu. Jangan menganggap nanti kalau saya kondisinya sakit, spiritualitas saya bisa naik. Kalau kondisi saya misalnya tadi rezekinya bisa terbang di atas, kalau Ustadz Udo Fakih itu di YouTube-nya terbang bukannya pakai sajadah, tapi pakai daun pisang sebagai wali yang sejati gitu. Woi, tarekat Syataria itu mah. Iya. Enggak ada apa. Allah akan mempertanyakan kepada kita apa yang sudah kamu lakukan dengan kondisimu yang kuberikan saat ini, gitu. Jadi ya sebenarnya mungkin supaya nggak sulit memahami hikmah ini, kita kembali misalnya ke surah Al-Mulk itu, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau dalam kondisi hidup jangan mengharapkan mati, apalagi kalau sudah mati ya nggak bisa mengharapkan hidup. Kedua-duanya itu adalah ujian. Dalam kondisi kaya nggak boleh mengharapkan miskin, dalam kondisi miskin nggak boleh mengharapkan kaya. Dua-duanya adalah ujian. Yang bernilai adalah bagaimana respon kita terhadap ujian itu. Semua itu terkait dengan misalnya kondisimu yang sekarang itu pasti sesuai dengan syariat.
Kalau bertentangan dengan syariat, maka mengharapkan perubahan itu adalah kewajiban. Kemudian ikhtiar, misalnya tadi, kalau miskin ya berusaha kaya, kalau bodoh berusaha pintar, sakit berusaha sehat. Dan selanjutnya ikhtiar itu tetap wajib. Tapi tadi mindsetnya itu dua-duanya dua hal ya harus saling melengkapi. Ada ikhtiar itu jadi kewajiban, tapi halah atau kondisi itu adalah anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah juga masih menuntut kewajiban baru kan, syukur kalau dia positif gitu ya, atau sabar kalau dia kita anggap negatif.